Sobat Netter, selamat datang kembali di channel YouTube Kompres, Communicate Perspectives Spreading Knowledge. Nah, Sobat Netter, kalau kita ngomongin berita ya, terutama di sosial media, apalagi kayak di Twitter, YouTube, atau mungkin Facebook sekalipun, kadang kita tidak pernah ketinggalan yang namanya update berita, meskipun kita nggak ada preferensi di berita tersebut. Kadang berita tersebut muncul-muncul aja gitu, kayak mungkin update corona, terus mungkin ada kasus artis narkoba, atau mungkin kasus-kasus atau mungkin fenomena lainnya yang kita sendiri bahkan nggak ada kayak mungkin like dari situ. Ya mungkin ada teman kita yang share, atau mungkin nggak tahu kenapa kok bisa ya gitu muncul di beranda kayak gitu. Nah, bahkan beberapa berita yang kita konsumsi yang muncul dengan sendirinya itu cenderungnya itu kredibilitasnya tuh kayak dipertanyakan, atau mungkin bisa dibilang sebuah berita hoax gitu kan ya. Nah, kali ini di kesempatan kali ini Kompres akan berdiskusi bagaimana sih berita hoax itu bisa muncul, atau bagaimana caranya kita bisa menghindari berita hoax untuk agar kita tuh tidak terpengaruh gitu. Karena kalau kita ngomongin berita, sedikit banyaknya akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap apa yang terjadi di dunia ini. Nah, kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan salah satu pakar profesional dari editor di kanal Cek Fakta Liputan 6.com, yaitu Mas Hans Jimenez Salim. Oke guys, langsung aja kita undang ya untuk Mas Hans-nya. Oke. Halo Mas Hans, gimana nih? Halo Mas Judi. Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Judi? Alhamdulillah sehat juga. Gimana nih long weekend, kemana aja nih? Tetap Mas, masih ada kerjaan. Ada kerjaan ya. Nggak jalan-jalan nih Mas? Iya. Takut Mas, masih takut corona. Oke Mas Han. Ya Mas Han, kita di sini kan pengen banget nih kayak ngasih ya literasi lah kepada Sobat Netter semua terkait fact checking atau cek fakta. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri kan Mas Hans sudah lama ya menjadi seorang profesional di bidang cek checking sendiri. Terakhir di liputan6.com Mas ya? Iya, masih di liputan6.com. Oke. Nah, Mas, kalau boleh kita ingin kalau kita lihat sosial media ya, mungkin terakhir ini beberapa tahun belakangan kan peminat sosial media dari Indonesia itu sangat besar ya, terutama untuk masyarakat yang berusia muda, 25 atau mungkin 30, itu sangat intens lah, minimal 1 atau sampai 3 jam sehari. Nah, kalau ngomongin update berita itu kan kayaknya jarang deh kita ketinggalan berita kayak gitu. Baik itu beritanya berita yang benar-benar kredibel, bahkan sampai berita hoax sekalipun kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin berita hoax nih Mas, kan kalau di berita mainstream seperti liputan6.com itu kan masih ada yang kayak semacam langkah-langkahnya gitu ya. Ada gatekeeper-nya juga kan Mas ya? Iya. Ya. Nah, kalau kita ngomongin cek fakta sendiri nih Mas, terutama baik itu di media mainstream atau mungkin kalau diterapkan untuk masyarakat awam itu seperti apa sih Mas sebenarnya fact checking? Kalau cek fakta sendiri sebenarnya kita mengonfirmasi sebuah kabar atau isu yang viral dan beredar di masyarakat. Jadi sebelum kabar atau informasi itu kita beritakan, kita konfirmasi dulu, kita cek dulu kebenarannya, ini benar nggak nih berita atau kabar yang beredar di medsos. Sering banyak juga berita yang sebenarnya itu nggak benar atau bohong. Jadi banyak juga media-media, bukan media mainstream ya, media sosial dan media-media yang semacam domainnya blogspot gitu langsung menyebarkan gitu. Nah, itu perlu juga kita cek bener nggak.
sebuah informasi yang beredar itu. Nah, tugas kita dicek fakta ya kurang lebih seperti itu. Nggak cuma berita yang narasi teks aja, tapi juga foto, video, dan lain-lain. Apalagi kan sekarang media sosial cepet banget gitu ya. Kita kalau dapat informasi dari medsos, di WhatsApp gitu, di Telegram, di Twitter, di Facebook, kalau lihat video aja misal, wah ini ada kayak semacam berita kerusuhan gitu. Narasinya misal kerusuhan di mana gitu, di Jakarta. Nah, kita harus cek dulu bener nggak nih ada gitu kira-kira. Berarti kalau kita dapat info baik itu mau di Instagram kayak mau baik itu dari portal yang mirip media mainstream pun, itu memang harus kita cek gitu kan Mas ya. Karena memang ya belum bisa dijamin kebenarannya gitu kan Mas ya. Iya. Ya, apalagi sekarang kalau kita ngomongin Instagram itu kan banyak banget akun-akun yang mengatasnamakan dirinya itu sebagai portal berita kayak gitu. Terutama mungkin buat netizen atau sobat netter yang suka banget sama update berita selebritis atau mungkin update berita-berita menarik lainnya, itu kan banyak banget akun lambe-lambean atau mungkin akun viral apa kayak gitu kan ya. Berarti walaupun dia followernya banyak, itu masih tetap harus dicek Mas ya. Ya harus. Jadi nggak cuma akun Instagram yang followernya banyak gitu, terus tiba-tiba ngeluarin informasi, terus langsung kita percaya. Sebaiknya kita sebagai penerima informasi jangan mudah percaya, meskipun dari akun yang tadi itu Mas bilang, bahkan dari pejabat negara sekalipun atau influencer sekalipun, sebaiknya jangan langsung percaya. Kan banyak beberapa orang yang dianggap kredibel gitu, dan influencer gitu banyak ya. Juga kan yang verified gitu ya. Akun verified tiba-tiba munculin video atau foto soal ini, ternyata pas dicek nggak benar gitu. Iya benar. Aku tuh dulu jadi inget nih Mas ngomongin akun-akun verified nih. Dulu kan kalau nggak salah tahun lalu ya, yang Audrey itu pernah bikin nggak Mas? Hashtag pray for Audrey atau apa gitu. Pernah, masih ingat nggak Mas Audrey yang katanya dibully sama teman-teman kakak kelasnya itu? Oh iya. Ya, itu kan Kalimantan ya kalau ya. Banyak banget influencer besar, bahkan sampai artis Indonesia yang dia bisa dibilang kayak artis berpengalaman ya, dengan serta-mertanya dia memposting poster itu gitu. Bahkan padahal setelah di cross check lagi ternyata belum beritanya nggak sepenuhnya seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin fact-finding nih Mas, sebenarnya kayak gimana sih Mas runtutannya gitu kan, atau mungkin caranya agar kita bisa mengklarifikasi atau mungkin cek berita ini benar atau enggak gitu. Mungkin bisa dibandingkan apa yang dilakukan oleh media, atau mungkin nanti kalau bisa diterapkan oleh masyarakat awam itu seperti apa gitu. Ya, misal kalau kami di media ya, misal kami dapat suatu informasi seperti yang tadi Mas bilang tuh di si Audrey, contoh kasusnya si Audrey itu yang di Kalimantan, kita nggak langsung percaya juga, nggak langsung tulis juga yang beredar di medsos. Jadi kita konfirmasi dulu. Misal kalau di sana di kasusnya Audrey itu ada yang punya kewenangan, misal sekolahnya tempat Audrey belajar, lalu orang tuanya, ya kan? Lalu aparat kepolisian di sana, lalu misal ada kepala sekolah, gurunya gitu. Kita harus cek dulu benar nggak ini kejadiannya. Kalau benar, kita konfirmasi lagi, misal dapat jawaban dari keluarganya, kita konfirmasi lagi ke pihak sekolah, ke guru, ke kepala sekolah. Jangan langsung tulis juga dengan
jangan langsung percaya juga dan tulis dan beritakan kalau kami ya. Oke. Dari satu sisi saja. Jadi harus berimbang juga. Ada pihak sekolah, ada pihak keluarga korban, ada pihak dari kepolisian. Jadi biar berita yang kita sajikan tuh benar-benar seimbang dan nggak berat sebelah. Kira-kira gitu sih. Berarti kayak kita cross check ke beberapa pihak gitu Mas ya. Ya, dan kita sebagai penerima baiknya sih skeptis ya, jangan langsung percaya gitu. Kita cek dulu. Iya. Jadi ikutan. Kalau saya sih biasanya sih, ya kalau saya biasanya kalau menerima informasi kita cek dulu. Yang paling gampang aja kita cek aja di Google dulu. Kita buka Google, kita cek gitu. Atau situs-situs pencari lain bisa, kira-kira gitu. Berarti kalau kita misal kayak kita dapat atau mungkin kita buka Instagram gitu Mas, tiba-tiba ada postingan dari akun tertentu yang memposting berita apa gitu, misal kayak pengeroyokan atau mungkin perkelahian kayak gitu yang captionnya orang ini dituduh mencuri atau mungkin orang ini pelakor gitu kan, misal itu yang paling menarik gitu kan. Nah, berarti kita kayak harus ceknya itu gimana Mas sebagai netizen, atau kita cek langsung ke apakah ada misal kayak liputan6.com udah ngeluarin berita ini belum atau kayak gimana gitu? Kalau gitu ya kita harus cek juga ini misal kita dapat kayak tadi Mas bilang foto atau gambar atau video, kita cek fotonya bener nggak, lalu narasinya kita lihat juga dengan video, ini bener nggak nih, sinkron nggak nih narasinya dengan foto sama videonya. Kalau nggak sinkron ya berarti itu nggak benar, dan videonya juga mungkin peristiwa lain tapi dikaitkan sama narasi yang lain gitu. Ya, benar. Ya, itu yang sering beberapa kali saya sempat menemukan itu juga sih Mas. Jadi kayak biasanya sih di Facebook sih, kalau saya biasanya menemukan di Facebook akunnya itu nama artis Mas, fotonya tuh foto artis yang foto artis yang dia namanya tuh cukup bagus, kayak bahkan dikenal alim kayak gitu. Tapi postingannya itu kok istilahnya tuh kayak kontroversi juga, terus kayak mancing-mancing gitu untuk orang itu komentar. Kayak misal si artis atau ustadz atau ustadzah itu posting kayak yang kemarin saya lihat itu fenomena mungkin Mas kalau masih ingat, itu sempat ada kayak kedengar suara-suara tertentu. Mungkin suara, kalau waktu itu kalau nggak salah bunyi trompet kalau nggak salah di daerah mana gitu. Nah, itu belum tentu di daerah itu gitu, maksudnya, tapi di captionnya tuh tulis di daerah pulau ini, misal kayak di Kalimantan, ini terjadi dan ini sebagai tanda-tanda hari kiamat gitu. Itu banyak banget, kalau dulu mungkin 1 tahun atau 2 tahun itu, banyak. Ya komentar amin atau mungkin apa kayak gitu, itu sampai ribuan loh Mas. Iya. Nah itu kan apalagi masyarakat yang dia usianya mungkin masih anak-anak, atau mungkin biasanya orang-orang yang lanjut usia itu kan kayak dia tuh kan mencoba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kayak gitu kan. Nah kalau udah maksudnya kayak ada nggak sih Mas kayak maksudnya usia segini fact checkingnya harus kayak gimana, usia segini fact checknya kayak gimana, ada nggak pengaruh usia atau gimana cara pengaruh juga di cara kita mengecek fakta dari berita yang kita konsumsi di sosial media? Ya sebenarnya semua berpengaruh ya, apalagi kalau dilihat di akun medsos itu yang tadi Mas bilang, kayak macam akun ustazah, akun ustadz gitu. Mungkin itu akunnya bukan dia yang pegang, bukan ustadz yang sebenarnya pegang atau kelola, tapi namanya aja. Nah, namanya ustadz, ustazah itu kan banyak pengikut, banyak jamaahnya, banyak yang hormat dan menganggap sebagai gurunya. Nah, itu sebenarnya yang harusnya
jangan mudah percaya juga, walaupun itu bersumber dari ustadz, ustazah gitu. Tapi yang kita lihat itu kontennya. Kontennya ini benar nggak kira-kira? Walaupun yang posting itu adalah seorang yang kita anggap guru gitu kan. Kita lihat dulu postingannya, apakah ini benar menggambarkan suatu peristiwa. Takutnya kan, khawatirnya kita itu nggak benar dan tujuannya cuma untuk membuat panik masyarakat gitu. Oke Mas. Ini saya ada beberapa contoh. Boleh Mas. Boleh ya. Contoh beberapa berita hoax yang sempat viral gitu di media sosial. Mana ini caranya nih? Aku mau share ini. Langsung aja Mas, bisa Mas. Oh bisa ya? Langsung share aja. Ya. Nah, kira-kira gini nih. Ada ini di YouTube ya, kita lihat. Ada video dulu ini nih, makhluk misterius di langit. Nih, ada video ini Mas. Ini kira-kira. Ini tahun lalu Mas ya? Iya. Nih. Oh ini iya. Video sempat viral juga nih. Ya. Banyak juga yang nge-share ini nih di medsos nih. Iya. Oke. Video amatir penampakan sosok aneh di langit gitu. Oke Mas. Kalau orang yang yang nggak cross check dulu kan, tak khawatirnya mereka langsung percaya, wah ini makhluk apa ya? Apakah tanda-tanda bencana kiamat? Iya. Sering banget dikait-kaitin tuh kayak gitu. Iya. Nah, ini harus kita cek dulu, jangan langsung percaya nih yang kayak gini. Cara ngeceknya kalau di kami ya, di cek fakta, biasanya kalau ada video gini mudah banget nih. Kita ambil gambar tangkapan layarnya dulu ya Mas ya. Oke. Saya biasa pakai ini sih, snipping tool ya. Kita capture dulu. Pakai ini berarti Mas, Mas kalau lagi di PC boleh ngikutin. Oke, saya coba. Ya, snipping tool dulu. Saya download dulu ini berarti ya. Save. Kalau pakai capture biasa itu bisa nggak Mas? Maksudnya kayak kalau di laptop kan ada PRT SC itu kan ya? Oh iya. Yang di copy paste bisa ke sih Mas, Photoshop tapi atau ke Word? Iya. Ya, bisa sih, tapi harus dipotong dulu sih yang lebih baiknya, karena kita kan ngambil ininya, angle-nya tuh yang ini. Cuma ini aja. Iya, ngambil gambarnya gitu ya. Dan cuma di sini aja. Iya. Ya. Nah, lalu kita buka Google Image. Oke. Ya. Google Image, kita upload fotonya di sini. Oh oke. Google Image Mas ya. Iya. Oh nggak ketemu. Kita capture lagi. Berarti memang ini nggak bisa buru-buru sih, harus sabar. Kita capture lagi.
cari angle yang pas. Ya. Kita upload lagi. Maaf, dulu. Kita upload lagi. Nah, ini banyak nih referensinya. Oke. Tapi langsung kita bisa harus mendeteksi gitu Mas ya? Iya. Kalau Google Image bisa mendeteksi image gitu, gambar. Oke Mas. Kita lihat yang kira-kira ngejelasin mengenai gambar ini. Banyak banget ya. Banyak. Dan kayaknya beda-beda gitu Mas ya dia captionnya gitu ya. Ada yang tahun 2018, tahun Iya. Ini kita lihat juga ini gambarnya 2019 ya. Iya, 2019 Maret. Coba kita cari lagi. Ada lagi tuh sebuah penampakan mirip Nabi Isa muncul di langit. Wah, ini 2020. Oh iya, 2020 padahal berita yang sebelumnya video yang sebelumnya sudah dari 2019. Ya. Coba kita cari lagi nih gambarnya. Ini kayaknya belum ada yang tepat nih jelasin nih. Berarti harus deskripsinya tuh harus jelas gitu atau gimana Mas? Atau kita bisa menyimpulkan kalau ini tuh berita nggak benar dari yang deskripsi beda-beda gitu kan? Ada yang bilang ini di Arab, ada yang di India gitu kan? Iya. Nah ini ada nih hasilnya nih, kita capture, cek fakta video tanda akhir zaman dengan suara. Dari berita Yahoo ya? Iya. Oke. Iya. Benar nggak ini? Ini masuk berita mainstream berarti ya Mas ya? Kanal mainstream juga? Mainstream. Oh, udah liputan. Kutipnya dari liputangan.com. Jangan-jangan ini Mas yang nulis. Nah ini ada nih Mas dijelasin. Video viral tanda akhir zaman dengan orang bersuara bahasa Indonesia. Sama juga kayaknya videonya tuh, penampakannya sama ya yang tadi kita lihat. Iya. Kurang lebih sama ya. Ada semacam kayak makhluk di atas langit terbang kira-kira gitu. Lalu kalau ditelusuri itu bahasa, kalau dibaca pakai Google Reverse Image Vietnam. Oh, misalnya iya. Situs bahasa Vietnam ada juga yang pernah nampilin. Oke Mas, dapat poinnya Mas. Situs dari, iya. Tapi itu malaikat beneran Mas. Tetap penasaran. Ada situs aslinya kalau nggak salah ini nih. Nah, tapi ini bahasa Arab nih. Jadi kita harus terjemahin dulu. Tapi dia ada, kalau nggak salah ini nampilin video aslinya nih. Kita lihat ya, kita buka di YouTube. Oke. Wah, sama ini Mas ya. Ini sebenarnya video apa sih Mas? Editan atau gimana Mas? Atau amatiran gitu? Bener asli amatiran? Ini editan ini. Editan, oke. Kalau kita lihat dari akunnya ini, ada dia ngejelasin
cara ngeditnya. Oke. Ya, saya kemarin ketemu. Berarti intinya kita harus ini ya Mas ya, walaupun kita cuma netizen biasa gitu ya, kita harus Iya. sedikit effort gitu kan ya, untuk ngecek ini beritanya benar Iya. atau enggak gitu kan. Ya. Oh, oke. Ini Mas, kalau nggak salah ini. Ya. Ini Iya, ada kayak gambar seperti yang tadi ya. semacam tools gitu. Oke. Iya. Agak ini juga ya, effort juga yang editnya ya. Iya. Kelihatannya kan kayak sepele gitu videonya, tapi ternyata Iya. waktu juga buat ngedit. Oke. Mas, berarti ini video atau gambar bisa pakai Google Image itu ya Mas untuk ngecek keaslian dari. Bisa Mas, bisa. Oke. Bisa. Selain Google ada situs lain yang bisa kita pakai, misal Yandex, Yandex. TinEye, Yandex punya. Catat Ya, guys. TinEye, Yandex, TinEye, apa lagi Mas? sama Bing kalau saya bilang. Bing ya, oke, Bing. Iya. Bingnya itu apa Mas? Bing kan kayak semacam Google kalau nggak salah ya? Iya, Google kalau nggak salah punya Tiongkok ya. Iya. Bing. Berarti Bing Image gitu ya? Iya. Tinggal upload juga fotonya di sini nanti. Oke. Yandex juga sama. Ya, Mas, berarti kalau kita dapat berita misal dari Instagram atau mungkin dari Facebook, pertama kali kita bisa ngeceknya itu googling dulu Mas ya, googling dulu ininya, maksudnya dari keywordnya, googling dulu, bener nggak ini ada, terus kita cek ada nggak portal-portal mainstream, berita mainstream yang membahas berita ini. Kalau dia mungkin beritanya masih fresh banget, pertama banget dikeluarin, bisa cek melalui beberapa situs seperti Google Image tadi ya Mas ya, bisa Bing juga sama Yandex juga. Ada lagi nggak Mas tipsnya untuk ngecek ini berita bener nggak, hoax atau gimana nih gitu? Sebenarnya kalau di kami ya, untuk ngecek suatu berita bisa menghubungi narasumber yang kira-kira kredibel untuk membahas satu informasi itu, untuk mengonfirmasi isu dan kabar itu. Misal ada kebakaran atau ada lockdown di pasar gara-gara COVID gitu kan, atau ada penutupan mall gara-gara COVID, kita bisa konfirmasi langsung ke misal lurah, camat, atau polisi gitu, atau kepala rumah sakit atau dokter gitu yang berwenang membahas isu-isu itu, misal kayak COVID, terus kebakaran, pemadam kebakaran tentu kita hubungi, dan pejabat-pejabat daerah lain yang kira-kira bisa memberikan jawaban yang kredibel dan valid gitu. Oke. Atau mungkin kalau kayak foto gitu, misal kayak foto pejabat atau artis yang dia dituduh senonoh gitu, kita bisa kalau kita misal nggak pakai ini, udah keturunan nih, kita ngundang kayak expert kayak yang dulu banget terkenal tuh kayak Roy Suryo gitu Mas ya. Ya bisa menghubungi yang expert juga di bidangnya, misal yang jago forensik foto gitu-gitulah. Oke. Ya, Mas, satu lagi nih Mas, saya ingin apa namanya, berita mainstream itu kan walaupun banyak orang ini, Masnya kayak kalau kita lihat data Mas, data semakin hari, data survei dari beberapa lembaga survei, semakin hari itu kayak tingkat presentasi orang percaya terhadap berita mainstream atau mungkin bahkan sampai berita bahkan pemerintah sekalipun
institusi pemerintah sekalipun itu kan semakin tinggi gitu tingkat ketidakpercayaannya. Nah, kalau kita ngomongin kredibilitas, berita mainstream ini masih bisa diandalkan nggak, Mas? Maksudnya masih bisa digunakan sebagai cek fakta gitu kan? Nggak, Mas? Karena kalau saya berita, terutama dari beberapa survei lembaga, itu mereka itu tidak percayanya karena beberapa owner dari perusahaan-perusahaan media massa ini, itu mereka punya tendensi terlibat di politik, atau mungkin bahkan mereka jadi politik. Nah, politik praktis kayak gitu. Nah, kalau menurut Mas Hans, gimana Mas? Sejauh ini masih bisa diandalkan nggak berita? Sejauh ini kalau saya lihat media mainstream masih cukup kuat untuk diandalkan. Karena kita bekerja sesuai kode etik yang sudah ada dan undang-undang yang sudah ada juga. Itu cara kerja kita yang pertama. Ya kan? Yang kedua, kita juga punya pegangan juga, berita itu harus imbang, harus berimbang dan tidak berat sebelah, kira-kira itu. Lalu kita juga nggak asal memberitakan suatu peristiwa ya, tentu kita harus konfirmasi juga ke beberapa pihak yang berwenang dan kredibel. Sementara kalau di media sosial yang lain, Facebook, Twitter, WhatsApp gitu-gitu, banyak video dan narasi beredar gitu. Mereka menyebarkannya begitu cepat ya, tanpa ada konfirmasi dan lain-lain. Nah, itu punya potensi juga untuk membuat masyarakat bingung dan bertanya-tanya ini benar nggak. Tapi kalau di media mainstream sampai sekarang kita masih berpegang teguh sama kode etik, terus konfirmasi pihak-pihak yang berwenang juga, dan yang penting beritanya berimbang. Kalau sampai sekarang, kalau saya lihat masyarakat masih banyak juga yang percaya. Masih bisa diandalkan lah, Mas ya. Soalnya masih bisa diandalkan untuk lembaga hukumnya juga. Soalnya saya kemarin itu kalau Mas ngikutin trending di sosial media itu kan sempat ada salah satu public figure yang dia mempertanyakan foto jurnalis kalau nggak salah korban COVID yang di wrapping ya, maksudnya dibungkus plastik ya waktu itu. Nah, dia tuh kan sempat menanyakan kredibilitas dari foto jurnalis tersebut gitu kan. Pasti kalau namanya jurnalis menampilkan baik itu gambar, berita dan sebagainya itu kan sudah melalui proses-proses gitu kan Mas ya. Iya. Proses layak tayang lah istilahnya ya. Iya. Oke Mas, mungkin sementara ini dulu yang kita bahas. Oh iya Mas. Nanti kita lanjut lagi di kesempatan lainnya kalau mungkin Mas Han. Tapi Mas, saya undang untuk diskusi kayak gini nggak kapok kan Mas ya? Enggak Mas. Enggak Mas, alhamdulillah. Oke, baik. Kalau gitu nanti kita undang lagi. Buat masyarakat juga biar biar belajar cek fakta sedikit-sedikit. Iya. Berarti kalau suatu saat kita undang lagi oke aja Mas ya. Insyaallah. Oke, siap. Oke, thank you Mas Han sudah gabung kurang lebih 30 menit dengan Kompres dan juga dengan Sobat Netter semua yang udah nonton video kita sampai habis. Jangan lupa kita masih banyak perbincangan-perbincangan lainnya yang kita akan membahas mengenai fenomena-fenomena yang lagi viral atau mungkin lagi hangat diperbincangkan oleh khalayak publik di Indonesia. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Han, sukses terus. Ya, sama-sama Mas Judi, sukses juga untuk Mas Judi, sehat selalu. Sehat selalu. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi. Sobat Netter semuanya, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih banyak.